ngalamin. Setelah malam diimpiin, besoknya kenyataan Gus, kayak gitu. Terus waktu ada corona mau datang ke Indonesia, waktu baru ada di Cina. Itu putri saya lihat langit merah. Saya nggak percaya gitu lah sama lihat langit merah gitu, terus kenapa ada TV besar amat, kata saya tuh di langit kayak gitu. Putri rambutnya juga sepanjang kaki dibuangin semua merah rumah semua. Itu mimpi. Putri dari langit kenapa dibuangin gitu, dilemparin. Nggak apa-apa, ini mah ngejarnya cuma orang yang sebelah kiri, orang sebelah kanan akan dikejar katanya. Oh nggak apa-apa deh, saya tinggal di sebelah kanan kok, nggak bakal dikejar gitu, aman perasaan saya. Itu yang dikejar semua orang yang sebelah kiri itu perasaan. Nggak lama terus saya dipanggil orang orang sakit corona semua. Tapi alhamdulillah saya krokin, saya masas gitu. Walaupun masas bukan kerjaan saya, akhirnya saya ikut. Lasas itu apa? Masas dari terus saya kan stylist, pegangnya rambut. Ujuk-ujuk masasin orang itu sembuh semua 8 orang. Pas corona, musim corona. Pas corona, berarti sebelum corona kejadian, Ibu mengalami mimpi putri buang. Berarti perempuan dari atas buang, gitu? Rambutnya gimbal semua, tapi sepanjang kaki terus. Sepanjang kaki dibuang. Tapi begitu dilempar, belum lari ngejar orang gitu. Yang putrinya itu, tapi yang arah kanan katanya nggak kejar arah kiri. Itu kata yang ngomong mah, tapi yang ngomong suara doang, nggak ada rupa gitu. Kami juga mimpi. Udah gitu, terus kalau ada orang mau meninggal, diimpiin nama saya tuh jatuh dari ketinggian, peluk aja, terus gundung orang itu, udah besoknya meninggal. Dan kalau mimpi saya juga kayak nyata gitu ya, pas udah habis mimpi langsung kejadian. Langsung kejadian gitu terus. Saya kalau di amalati gitu tuh suka sampein ke siapa, dibilang teman kayak orang gila katanya gitu. Kamu orang gila itu kan cuma mimpi, tapi jadi kenyataan gitu terus. Suka cerita sama anaknya enggak? Cerita sama anak, kalau main lagi paling senyum aja dia mah. Mas. Tapi yang bontot hampir kayak itu kejadiannya katanya, kalau indigo bisa kelihatan satu poin. Yang bontot? Yang bontot dia bisa ngeliat gaib semua. Nah sekarang ya tutup sama orang bisa ditutup supaya nggak bisa lihat kan. Jadi sekarang udah enggak lihat. Tapi kalau kadang-kadang lihat tapi kesemuanya merasakan. Iya, masih merasakan dia. Dan saya juga pernah waktu kerja bareng sama teman itu kan lagi libur terus tiba-tiba kenapa ada teman saya di salon. Terus pas saya sadar, astagfirullahaladzim, kan anak itu lagi libur, apa ada di kerjaan, kata saya. Itu besok saya sampaikan, teman saya pada benci ke saya, takut ini mah dukun, awas hati-hati kamu dukun gitu. Saya dibilang dukun katanya itu, jadi teman udah musuhin saya. Karena saya kan nggak tahu mana gaib mana enggak gitu kan. Nggak ngerti saya Gus, karena antara gaib dan yang nyata sama yang gaib itu sama ya, sama seperti saya ngobrol sama Gus gini, Gus ini asli apa enggak saya nggak ngerti gitu kan. Kalau gaib itu kalau yang bisa lihat tuh Jadi agak samar ya. sama gitu tuh, kecuali kalau yang nampak kalau menantu itu baru serem. Kalau nampaknya manusia kita nggak bisa bedakan. Ini asli loh, bukan gaib loh. Ini mah maaf bagus, aku mah ya asli gitu, maaf gitu. Ibaratnya gitu tuh, saya nggak bisa bandingkan mana yang asli, mana yang gaib. Kalau dalam apa penampakan yang bagus gitu. Saya kan nggak bisa nggak mau menampakkan yang buruk gitu, kayak hantu pocong apa, pingsan kali saya kalau lihat gitu tuh. Jadi nampaknya yang bagus-bagus, kayak kakek-kakek, nenek gitu biasanya. Rokok nggak mas? Ini Jadi terus aku nggak dibawain rokok. ada udah ini. Jadi saya pernah jatuh di Cadas Pangeran juga dulu. Adalah udah 30 kali jatuh kali.
Di Cadas Pangeran. Terakhir di Cadas Pangeran. Tapi kalau anaknya tahu nggak kisah ibu kayak gitu? Saya nggak pernah cerita sama anak. Nggak pernah cerita ya? Terus pas jatuh di Cadas Pangeran tuh ditolongin orang seperti polisi gitu, gede tinggi semuanya, tapi nggak bawa kendaraan. Terus saya lapor mau ngurusin Jasara Harja ke Sumedang itu. Terus pas lapor di Polres Sumedang katanya, teh mana motor teteh, katanya kecelakaan, tadi dipoto-foto nggak di lokasi. Lah nggak tahu pak, tadi polisi dipoto apa enggak. Loh kok katanya nggak tahu, tadi polisi siapa yang dipegangin motor, kuncinya dipegang juga, motornya tak pegangin, kuncinya tak pegangin. Pak, tapi saya nggak tahu nama polisinya, kata saya gitu. Pak, mana ada, jam 8 polisi udah ke lapangan, polisi Sumedang masih nanti, belum ke lokasi, katanya gitu. Nah, nggak tahu pak, motor saya ada yang nolongin, tak dititipin, saya dikirim pakai angkot ke rumah sakit Sumedang, kata saya gitu. Tapi pas Nggak itu tahu. polisi ini sebenarnya belum turun ke lapangan. Belum. Tapi itu ada yang nolongin Ada polisi. nolongin polisi semua, gede tinggi semua. Terus anak-anak tuh kan saya sampai malam di rumah sakit. Pas pulang dari rumah sakit Sumedang, anak-anak segede gini tuh banyak, tapi di sebelah kiri. Kalau dari Cirebon sebelah kiri. Katanya, kalau saya kasih uang, dek, motor saya mana? Ini teh, katanya. Ya udah dek, ini baru dibilang bikin. Gak usah teh, udah ada. Gak apa-apa dek, enggak mau teh. Kalau aja ini motornya udah tak urusin, udah bisa dibawa, katanya gitu. Ternyata di situ nggak ada warung, katanya terus. Walau alam, mungkin gaib yang warung ada. Di situ sebelah kiri ada warung situ, nggak ada warung. Saya jatuhnya pasti Pasir Ucing, di Cadas Pangeran. Di Cadas Pangeran itu, Iya, karena daerahnya Pasir Ucing. Pasir Ucing. Nah, Itu sendiri kondisinya ibu waktu saya itu. sama tetangga adik saya mau ngurusin Jasara Harja Sumedang. Awalnya adik saya ditabrak mobil pick up, adik saya kakinya pecah, mau operasi. Katanya anaknya Bu Haji Wali Kota tuh bilang kalau mau operasi ngurusin Jasara Harja dulu. Kan adik saya tinggalnya di mana itu? Cilenyi. Jadi kalau ngurusin apa-apa deh Polresnya ke Sumedang tuh. Oh jauh. Jauh, saya ke sana naik motor boncengan sama tetangga adik saya yang Pak Endang namanya. Pak Endangnya sampai keluar darah hidungnya, kecelakaan, motornya hancur, jengking gitu, sayanya juga jengking, mulutnya nosor aspal. Tapi ibu nggak apa-apa. Selamat, nggak apa-apa. Oh. Juga. Ya itu yang nolongin itu polisi-polisi semua gitu. Saya di stopin angkutan kota, saya disuruh tunjukin ke rumah Nyata sakit. itu. Ini polisi yang nyata Bu. Iya, rumah sakit umum di Sumedang, katanya kirim langsung ke sana, katanya gitu. Supirnya juga baik, saya kasih uang 200.000, seneng udah, nggak apa-apa, terserah mereka sepunyanya. Tungguin supirnya dari pagi. Di situ kejadian. Mau ngurusin Jasara Harja Mau malah ngurusin Jasara Harja, terus pas ketemu di kantor kepolisian itu, oh mbak orang Jawa juga, saya di orang Pekalongan, yuk tak bantu kalau mengurusin Jasara Harja, kata anak-anak segede gitu pakai motor besar. Tapi ada KTP enggak yang kecelakaan? Oh nggak ada mas, nggak ada. Lah nggak ada KTP mah nggak bisa ngurusin katanya. Terus akhirnya mau ngurusin Jasara Harja yang si Pak Endangnya itu yang kecelakaan, nggak bisa karena nggak ada KTP. Yang saya yang mau ngurusin Jasara Harja adik saya yang nabraknya nggak mau datang, terus jadi saya nggak dapat surat dari Jasara Harja dan keluar, nggak ada. Kecelakaan tahunya pas diurusin barangnya nggak tanggung jawab. Itu dicari Pangeran. iya iya iya. Bisa aneh gitu kan. Banyak kisah ini ya. Istilahnya tentang logika. Di luar logika gitu. Dari kecil tuh kayak udah diikutin kayak gitu Gus. Dari kecil. Dari kecil tuh saya tuh benar-benar kuat tinggi gitu, sampai saudara semua yang tong kosong zaman dulu kan Gus, tong kosong ada air itu semua tak isi air, kakek apa nenek
sampai karena tenaga saya benar-benar nggak bisa diem. Kopi cengkeh semua itu saya yang itu apa yang mau itu kopi, terus apa itu jagung, padi, sampai saya benar-benar tinggi energinya gitu. Waktu kecil. Dari kecil itu ya? Dari kecil. Terus pada saat tidur tiba-tiba bilang kayak orang tinggi juga di belakang saya. Tapi saya begini aja tuh dengan selimut, namanya tidur sendiri kan tuh. Dan tahu itu yang ngikutin kalau mungkin dari kecil karena saya nungguin rumah kosong kakak saya. Pernah mati suri gitu. Pernah mati suri Bu? Pernah habis ngelahirin anak yang kecil. Pas lahiran. Pas lahiran. Itu sampai perasaan di sana tuh Jadi salam-salaman sama semua nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Jadi kayak udah pamit gitu ya. Nyambut semua, Maksudnya dan nyambut semua. Ya udah kamu kalau masih punya tugas ya pulang lagi ke sana, katanya gitu. Di situ saya udah badan tuh keroyok semut juga, cuma mata doang. Gue yang bisa gini juga nggak bisa, cuma mata doang yang bisa lihat mata doang. Badan udah kayak di es, kan bekas dibius kan, Iya. benar-benar udah mati. Tadinya udah sehat, kenapa saya mau pulang jadi jalan kemana-mana begitu sehat. Pas minggu itu jalan-jalan satu liang kubur sama almarhum ibu saya. Saya pamitan mau pulang dulu, mau ngurusin anak. Emang kamu nggak mau di sini, kata almarhum ibu. Kan nggak mau, masuk apa beda alam, mak, kata saya. Udah sama pulang dulu ngurusin anak-anak kamu. jadi sadar itu ya. Istilahnya tahu beda alam gitu kan. Iya, perasaan saya gitu. Begitu ada liang kubur, saya naik dari liang kubur langsung sadar. Terus Jadi ini kayak saya pamitannya juga sama yang meninggal kan. Iya, pamitan sama almarhum ibu saya. Ya, terus udah saya dari situ teh perjalanan lagi. Terus udah gitu, kenapa saya tiba-tiba ada di dalam telur kodok. Telur kodok? Heeh. Kata kodok itu, kamu perut saya panas, udahlah kamu saya keluar. Begitu saya mimpi dikeluarin dari telur kodok, langsung badanku udah keringat. Alhamdulillah, ya Allah saya bisa pulang, kata saya gitu. Jadi sadar lagi langsung beresin, minta pulang saya ngurusin. Berarti setelah lahiran itu? Setelah kelahiran yang bungsu, anak bungsu. Sebelum lahir Itu berarti masih di rumah sakit kan? masih di rumah sakit. Iya, karena ngarangnya besok mau pulang, malam hari Jumatnya saya mau pulang begitu. Pas malam Jumatnya saya udah kelak-kelak ketiduran, nggak tahu jalan-jalan kemana. Perasaan ke hutan, ke sawah kemana yang nggak pernah saya lihat. Pulang situ perjalanan lagi buat puasa, pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Pernah mimpi? Pernah Pas mimpi? pulang lebaran, kata saya Mbak Asia, saya pemimpi Nabi Muhammad datang ke rumah Mbak Asia. Saya bilang, loh kok mimpinya sama saya Mbak? Saya juga sama mimpi kayak gitu lihat Nabi Muhammad, katanya gitu. Cuma saya nggak nanya lagi apa gitu. Kalau saya mimpinya Nabi Muhammad turun dari langit di dalam polisi, saya suruh ketemu tuh saya ngintip-ngintip Gus. Saya enggak, saya masih malu nanti aja, kata saya begitu. Kamu cepetan lah, ketinggalan itu Nabi Muhammad udah nungguin kamu di rumah kakak ipar kamu, kata. Yang mimpi yang sama itu siapa? Yang istri kakak ipar saya. Istri kakak itu? Mimpi sama ketemu Nabi Muhammad juga. Mimpi sama ketemu sama Kanjeng Nabi? Iya. Berbarengan berarti dengan ibu? Berbarengan, tapi saya kan lanjutin mimpinya dia tuh Nabi Muhammad lagi apa, nggak tahu, saya lupa nggak nanya itu namanya mimpi. Berarti gitu. dua orang gitu ya? Sama. Dua orang yang mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan waktu yang bersamaan di malam yang sama itu? Nggak tahu sama pengkakan lagi Tapi, dilanjutin Gus. tapi setelah nanya, kok sama mimpinya dengan saya gitu ya? Iya cuma itu kok sama sih Mbak, mimpi saya juga sama gitu. Ya udah saling pisah gitu, nggak gimana gitu. Udah. Ya, udah di situ kan kakak saya tuh istrinya udah meninggal, terus punya istri lagi guru ngaji, mustajab gitu. Megang Al-Quran aja pakai kerudung, pakai kerudung gini. Iya, megang Al-Qurannya benar-benar nggak sama Al-Quran kan.
lumpuh total. Kakak ipar lumpuh. Iya, kakak ipar lumpuh, yang kakak saya udah meninggal. Begitu nikah lagi baru setahun. Istrinya tuh kan guru ngaji, ustazah. Kakak ipar saya udah lumpuh total, udah kayak bayi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena waktu mudanya selain kita pesugihan. Buka apa? Pesugihan kemana di mana yang mau kaya yuk, sana. Oh, Mau tuyul kan dibeli, mau apa kan dibeli. ada kayak gitu. Nggak tahu, terus saya cuma dengerin aja masih kecil nggak ngerti. Oh. Itu sama kakak ipar saya tuh mana-mana semua orang tuh diajakin dari pesugihan dulu. Terus pernah itu ketemu malaikat Jibril. Pernah. Malaikat Jibril seperti gini juga, berdua pakai baju hitam terus. Terus malaikat Jibril. Untung pakai bukan saya gini. bukan malaikat Israel yang ketemunya. Coba kalau malaikat Israel ketemu, cabutnya Pak ya. Saya teh langsung gini, Gus, kayak orang kenal aja gitu. Sama malaikat Jibril gini aja jaga. Terus kata malaikat Jibril, udah sana kamu kasih saya jelasin yang baik-baik, kata dia gitu. Iya malaikat, saya gitu, iya langsung saya. Berarti ibu tahu kalau itu malaikat Jibril gitu. Udah Lalu? tahu, pokoknya dianya berdua seperti gini pakai baju hitam semua, cuman tiba-tiba saya nyapa gitu, Gus. Oh, malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril, di sana kamu saya jelasin dulu gitu dalam mimpi, Gus, dalam mimpi ya. Ini mimpi malaikat Jibril ketemu tuh bukan malaikat Israel ya. Makanya mungkin kan apa masih dikasih perpanjang umur kali itu ya, namanya perjalanan hidupnya ditemukan sama orang ya berbagai macam Iya. karakter orang-orang tuh dari di Bandung sampai di Bandung. Merantaunya itu ya. Ya, pernah ketemu orang yang unik, orang yang macam-macam. Sampai anak saya ini terus umur 3 tahun mau mandi itu harus 4 orang yang Kenapa? tidak mau mandi yang kecil. Itu 4 orang pengalaman semua loh. Komentar 4 orang dia paling punya kekuatan benar-benar orang kecil. Umur 8 tahun 8 bulan mesin satu bisa ngangkat, mesin jahit yang kepalanya mesin jahit itu 8 bulan bisa ngangkat Weh, ya. masih 80 kan masih 8 ini. bulan udah merangkak dia, udah Oh. merangkak esok gitu, udah jalan merangkak. Makanya banyak keanehanannya itu saya minta tahu. Makanya kalau cerita orang itu lain lah, kamu alhamdulillah, udahlah, lebih baik udah sendiri aja gitu. Iya, karena pemahaman orang kan tidak sama. Iya. Pemahaman orang tidak sama. Dan istilahnya hal-hal seperti itu kalau dipikir secara logika pasti kan nggak, orang yang belum mengalami kan wah ini mah ini gitu. Iya. Ya. Itulah yang dibilang orang-orang juga kadang-kadang nyata. Cuman saya kalau mau teman mau terjadi sesuatu saya ingetin, jangan nanti kamu begini-begini, itu benar jadi nyata. Ya makanya teman-teman saya pada Itu mendampingi waktu mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi itu umur berapa? Sudah nikah belum? saya. 2014 Ibu sudah punya anak berarti ya? udah punya anak. Begitu pakai sorban, ininya pesawat terbang dari langit itu turun mau ke rumah kakak saya. Dalam arti apa mungkin kakak saya sedih, lagi ngajarnya ngaji. Anak saya kan diambil lagi ngaji sama dia. Nangis-nangis dia tuh yang istrinya itu. Jangan dibawa anak-anak kembangkan biar ngaji di sini, jangan dibawa katanya. Anak kamu ngajinya bagus semua. Sama Oke. saya maksa anak saya dia ingin ikut terus, makanya dibawa kembangkan. Kakak ipar saya itu nangis-nangis, jangan dibawa katanya biar saya ngaji di sini. Saya senang ikhlas. Di situ sampai diimpiin ketemu Nabi Muhammad, mungkin karena kakak saya lagi sedih. Kakaknya ibu yang ngajar ngaji itu ya? Iya, kakak ipar. Jadi Kakak saya, ipar. kan kakak ipar teh istri yang sesungguhnya kakak saya, tapi udah meninggal. Terus kakak nikah ipar lagi. nikah lagi Sama yang ahli ibadah itu. sama ustaznya itu yang rajin ngajar ngaji. Tapi kakak iparnya itu sebelumnya itu suka buka-buka apa ngantor ayo kalau mau kaya ke sini Mau gitu. ke gunung kemana ayo Dulu liburan, gitu. ayo iya pokoknya semua orang tuh halo-halo
tapi dengan cara minta apa yang kayak gitu. Sampai kakak saya juga meninggalnya kena tumor kanker payudara. Kanker payudara sama ini yang di leher. Ini. Ya. Terus bibi saya juga meninggalnya sama lehernya kayak gitu. Semuanya yang ini berarti kakak di Pekalongan semua. Ada yang di Jakarta, Pekalongan, ada yang di mana? Kalimantan, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Lah pas ketemu malaikat Jibril halo-halo itu gimana? Cuman halo aja, terus saya Halo belok aja. kiri. Perasaan saya jalan mau ke rumah bibi belok kiri. Terus aja saya jalan ke sana, malaikat Jibril ya udah kiri aja. Nggak ngomong nggak apa? Nah udah sana saya bebasin gitu aja. Iya. Dalam hal kebaikan gitu jawab gitu aja udah. Kamu saya bebasin dalam hal kebaikan gitu. Itu aja udah. Saya perasaan halo kayak anak-anak juga. Ini kayak lagi apa kalau orang mimpi gitu kadang tuh. Untung bukan malaikat Israel ya. Halo malaikat Israel. Wah, dicabut nanti. Iya. Aduh, ya. Kayak udah pasrah. Karena mimpi itu berhubungan dengan rohani manusia ya. Mimpi, kenapa manusia bisa bermimpi? Karena ada tugasnya ruh yang masuk ke alam mimpi, tapi bukan ruh idofi. Ruh idofi itu ruh utama. Karena tubuh manusia ada 9 ruh, 7 sukma. Ruh utama itu yang membuat hidup manusia itu namanya ruh idofi. Kalau ruh idofi ini keluar, orangnya itu innalillahi. Tapi ada ruh-ruh yang tugasnya bermimpi, sukma yang seperti ini tugasnya itu ruh. Tapi ruh utamanya itu ruh idofi itu yang istilahnya kalau keluar orang itu meninggal. Kenapa manusia bisa bermimpi? Ya karena itu ada ruh yang tugasnya bermimpi. Dalam tubuh manusia itu ada 9 ruh, 7 sukma. Ya, pengalaman mimpi ya, tapi luar biasa pengalaman mimpi rohani yang bagus. Bertemu dengan Kanjeng Nabi, bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, besok bertemu apa lagi nih? Pernah mimpi lihat neraka juga pernah. Pernah lihat mimpi neraka? Perasaan diikat semua orang-orang di sana diikat di lantai pakai rantainya juga sebesar-besar gini perasaan di kakinya di kerangkeng-kerangkeng gitu perasaan mimpinya tuh. Itu kata kakak saya teh itu mah neraka udah kamu jangan ke sana. Terus saya udah kayak diem aja kayak saya mau ke sebelah kiri dulu kata saya gitu perasaan sama kakak itu gitu saya kelamaan perasaan berikut dalam hidup itu neraka. Saya dari kecil suka mijitin kakek gitu, injek-injek pakai kaki kalau udah ketiduran tuh saya pergi tinggalin. Ya. Apa itu kakek punya ilmu menurut saya nggak tahu. Saya suka nyembuhin orang gitu terus nggak sadar. Suka nyembuhin orang, ngobatin orang. Iya, saya aslinya suka kerja di salon kan cuma pegang rambut, stylish doang. Iya. Tapi kata orang keren enak bagus. Dari situ tiba-tiba ada orang sakit atau mendadak nggak sengaja saya sembuhin. Karena ada orang jadi tumbang diobati nama saya nggak sengaja sembuh terus ada kurang buang mesinnya sampai hitam. Dokter tiga nggak sembuh. Ternyata orang itu masih tumbang. Sayanya malamnya diserang tuh. Saya baca ayat kursi terus saya. Dalam mimpi itu saya diserang sama tadi itu ngapain? Dalam mimpi gitu. Nalang orang kayak gitu katanya. Kamu gak usah ikut campur katanya gitu. Terus kata saya udah banyak baca kursi, pintu tuh terus tutup. Akhirnya dia pergi sendiri gitu. Habis ngobatin mimpi di Jawa. Kali Jawa banyak sih itu sama tiba-tiba mendadak meninggal. Tiba-tiba mendadak meninggal. Ya. Jadi kalau ada klerat kayak peten, orang itu bisa meninggal. Di Jawa. Di Jawa. Iya. Tempat saya. Serem. Ya udah sekarang kita fokus ini itu ya. Fokus itu aja. Nanti masalah mimpi saya sudah jelaskan. Ya karena di alam mimpi itu kan banyak tipu daya.
ya cuma anggaplah itu mimpi, bisa jadi isyarah, bisa jadi petunjuk, bisa jadi ibroh, setidaknya tidak mempengaruhi kehidupan kita di alam nyata. Syukur bisa dalam sebuah kejadian itu, mau mimpi, mau apa, kejadian itu mengingatkan kita bahwasanya bisa menjadi ibadahnya lebih baik, iman takwanya lebih naik lagi gitu setiap kejadian gitu. Ya kalau mimpi seperti itu, nanti istilahnya itu semoga saja memang mimpi itu benar dan memang dari sana. Kalau memang tidak benar ya anggaplah mimpi yang seperti hanya bunga tidur aja gitu. Intinya kita gimana caranya ibadah terus, walaupun sudah mengalami mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, lantas tidak ibadah, nanti repot ya. Nanti kita coba cek yang steroid ya, berarti ada besar segini. Iya. Kelihatan berarti gini ya. Ini. Oh iya, sebelah ini ya. Ini kalau pakai kerudung. Kalau saya rajin zikir enggak keras lah. Kalau rajin zikir kempes maksudnya? Enggak kempes, tapi enggak kerasa punya penyakit. Oh. Tapi kalau saya nggak zikir kayak kecekek, makan apapun saya bisa. Oh ngikat. Seperti hidup berarti. Iya kali. Terus pernah waktu malam-malam itu tidur kayak di kelek-kelek gitu sampai kaku gitu saya nyarinya di kelek-kelek gitu, apa digetekkan gitu. Kelitikin. Iya. Sampai kaku gitu saya ngekek ketawa sampai ini. Tiba-tiba ketawa sendiri. Iya. Sambil tidur lagi tidur saya. Mimpi perasaan teman saya yang ini yang apa itu yang Kelitikin. beritikin gitu mimpinya itu. Terus mimpi lagi ini tuh satu lagi mimpi pas nanti gini saya lagi mimpi dilempar 2 kali batu besar, batu itu besar banget pokoknya, dan kemarin itu besar lagi. 2 kali batu besar, 1 kali golok. Kamu nggak boleh nikah sama siapapun, kamu harus nikah sama orang ini, jodoh kamu itu orang ini, katanya gitu. Itu pas saya lihat orang itu ada di Facebook. Ada di Facebook. Ada di Facebook. Terus dari 2010 dia udah ada di Facebook orang itu. Tapi sampai sekarang nungguin aja, tapi saya pura-pura cuek aja nggak tahu. Kasih astagfirullahaladzim, kok orang ini ada di Facebook, ada di 2020 saya baru kontak-kontak dia. Gitu. Orangnya masih ada, masih hidup. Ada sampai sekarang, tapi orang luar negeri. Beda negara. Orang luar negeri. Iya. Sampai sekarang juga masih nungguin aja dia kapan kamu mau ke ini katanya ke kedutaan besar, katanya kedutaan Al-Jazeera Jakarta. Oh. Saya suruh ngurusin surat-surat, dia mau datang ke Indonesia nikahin gitu. Oh, orang itu orang Arab. Iya, orang Al-Jazeera. Orang Al-Jazeera. Itu jodoh dipesan dari langit. Jadi sayangnya ya ada orang yang mau apa juga, semua tutup lain karena perasaan jodohnya cuma orang itu aja gitu. Dan orang itu juga sama tertuju sama saya. Apa maksudnya kata saya, orangnya pas ada dalam mimpi ditunjukin orang itu. Saya nengok sendiri kok orang itu gitu. Itu antara mimpi juga karena saya mah orangnya nampaknya kayak buruk gitu, saya takut gitu. Nggak berani. Pingsan, saya lihat ular aja takut. Pesan ya. Jadi pesan-pesannya gitu lewat mimpi. Pesan jangan hutang, berpikirlah besok mau mati, itu dari mimpi juga. Dari mimpi juga ya. Iya yang benar, kalau terikat hutang itu seolah orang bunuh diri apa dari terikat hutang, dari situ saya sadar. Iya, jangan sampai punya hutang. Iya, terus langsung punya hutang, ambil ada anak yatim, ambil motor, bujuk saya percaya sama teteh pastilah kebayang, bujuk motornya dibakar orang, bayarnya akhirnya kan mogok tuh, dari situ orang motornya dibakar orang. Ya, jadi masalahnya terus belakangan. Ya. Oke, ini karena berhubungan dengan mimpi, dengan alam yang tidak pernah kita buktikan dengan sains ataupun dengan
cara memandang mata manusia. Mungkin ini akan kita coba dengan cara mediumisasi ya. Ini boleh. Nanti baik yang ada di tenggorokan, yang gatal-gatal, kita akan coba dengan cara mediumisasi. Kepala juga suka kayak ada kipas gitu ya, terus di sini tapi sekitar sini aja Gus. Di kepala ini, rasa kayak ada niup maksudnya, gitu. Itu sering. Terus punggung ini berat kayak pedang batu, kalau kamu duduk. Punggungnya berat. Iya, berat. Ya. Nanti juga dengan metode ruqyah ya. Nanti di ruqyah pengobatan di sini baik ruqyah, nanti kalau memang diperlukan dengan mediasi, kita akan melakukan mediasi dengan cara mediumisasi. Tapi nanti di ruqyah juga. Ya. Teroid besar di sini sama sering mengalami hal pengalaman dalam mimpi ya. Oke. Nggak berani masuk kamera ini. Biar aja malu. Mas, nggak tahu nggak ibu ngalamin kayak gini, tahu nggak? Nggak tahu. Cerita saya. Nggak pernah cerita. Terus ini Gus, saya dikasih cincin sama temen. Ya dari saya pegang cincin ini bermasalah kerja tangan juga ini Gus. Apa ada isinya apa enggak itu Gus? Mau Karena izin saya ya? punya apa ya, punya batu warna ungu segede gini Gus. Diambil sama dia. Saya dikasih itu. Ini kamu pegang, katanya kamu biar bisa ngobatin orang katanya. Ini cincinnya. Iya bilang. Ngomongnya gitu. Iya. Biar kamu bisa ngobatin orang. Iya, bilangnya gitu. Yang ngasihnya tuh terus bongkahan batu yang warna ungu diambil sama dia. Bongkahan dan batu punya ibu. Kayak kristal gitu segini, dapat dikasih orang saya. Diambil sama ibu itu. Nah, saya dikasih cincin itu karena biar bisa ngobatin orang. Tapi setelah pakai ini masalah berdatangan. Berdatangan terus. Banyak difitnah orang. Banyak difitnah orang. Udah tak terjam air garam, coka apa itu mah nggak tahu kalau udah hilang. Karena itu yang ngasih cincin itu juga dia suka kumpulan dukun-dukun tuh banyak di situ. Sampai cincinnya dari sini ke sini. Dukun-dukunnya tuh penuh di warung. Kok tahu ibu itu dukun? Iya, Maaf. orang ini Gus, Mas. Orang dia mah suka jalan mana gitu. Berarti orang yang suka ziarah itu dukun ya? Karena ditanya ke ini ke laut, Oh, terus ke kuburan. ibu pernah ikut? Kan ikut saya ngeliatin. Kan saya ngontraknya deket kuburan, jadi kalau bertapa di kuburan. Oh, banyak. Banyak, karena ini kan tempat kontrakan saya ini kuburan. Kuburan yang apa itu namanya? Keramat, makam keramat. Banyak orang yang bertapa di situ Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang ya, karena buat apa katanya? Ya jadi jaga apa ini apa gitu. Kalau berhasil makan kambing katanya sih. Di Banten gitu. Ada. Di sana. Ya. Oke, untuk pertama coba ya. Terus kaki saya teh sininya sering linung. Bapak saya juga ininya linung. Sampai sekarang nggak bisa gerak bapak saya mana. Bapak ibu Ya, sekarang masih ada. masih ada. Nggak bisa gerak kakinya. Kakinya bisa gerak. Terus kakak ipar saya tuh yang tadi saya cerita juga kayak bayi di kasur aja tidur. Kayak bayi. Nih maaf tuh, ini bapak saya punya ilmu itu bapak saya hujan, awal hujan. Pawang hujan. Ya, dulunya waktu hujan. Kakinya nggak bisa jalan.
1930 kali ya. Ya, coba sekarang ibu rileks saja, duduk senyamannya di situ aja. Iya, Gus, maaf aja saya Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Senyaman-nyamannya, mau selonjor, mau apa bebas, coba. Ini Gus. Iya, nggak apa-apa kayak gitu, senyaman-nyamannya. Pernah di sini. Dulu pernah saya ditulis apa orang Lampung di sini ditulis. Ditulis sama orang di punggungnya. Kan ada teman saya kerja di salon. Iya. Udah sana, buat depan biar ini turun di rapat katanya makan pisang aja 3 hari. Terus saya nggak kuat di rapat 3 hari terus saya punggungnya nggak ditulis di sini. Oh, punggungnya ditulis. Tulis apa? Nggak tahu orang kali ya pakai gini gitu di sini. Oke, relax, santai, senyaman-nyamannya duduknya, nggak usah ada ini pikiran, los aja dulu sebentar. Permasalahan dulunya los dulu, los semua, santai, merem, matanya merem, zikir Allah dalam hati, Allah, 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 terus, Allah, fokus, semakin bagus fokusnya, Allah, Allah, semakin bagus fokusnya, suara Allah dalam hatinya semakin terdengar, terus, Allah, 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 terus, Allah, 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 terus, semakin fokus. Bismillah. Assalamualaikum. Allah, Allah, terus, Allah, 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 terus, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus, sallallahu ala Muhammad, 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 terus semakin bagus fokusnya, Allah, 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 oke, terus, oke, Allah, Allah, so. Oke, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut, pelan-pelan sambil zikir Allah dalam hati. Lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lagi, keluarkan lagi, ulangi lagi, ulangi terus. Pernapasan dengan baik. Lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut sambil zikir Allah dalam hati. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dikeluarkannya lewat mulut. Lagi, sekali lagi yang dalam. Oke, coba lihat sini. Nah,
Deh, ada perasaan apa? Oke, nanti setelah ini metodenya ruqyah ya. Ruqyah nanti kita coba mediumisasi terkait pengalaman rohani ibu dan juga efek-efek dari ini ya. Kepala datang gitu barusan. Kepala barusan ketemu gitu. Oh, Kayak kita juga seret gitu. kapan? Barusan kayak mau berat gitu. Kan saya kadang-kadang suka kepala suka seret gitu, tiba-tiba berat. Cuma diobatin pakai bawang putih tuh saya mah. Bangku apa? Bawang putih. Oh. Kalau obatin dulu pakai Bawang putih ya. Bagus juga bawang putih. Dikupas terus dicuci terus pakai pisau tuh kacanya kursi sumberin ke telinga dua-duanya. Sembuh gitu obatnya. Karena kalau pakai obat nggak mempan. Iya. Jadi pakai yang herbal. Kalau kata dokter kurang. Ya sudah, kita coba awal dengan mediumisasi ini ya, langsung ya. Oke, kita mediumisasi dulu ya. Tapi nanti mediumisasi itu kita kan berdialog dengan golongan bangsa ini ya. Kita tidak boleh percaya ya. Kita tidak boleh percaya, kita tidak boleh ini, hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja. Jangan sampai kita mempercayai 100%. Nanti kita ngikutin golongan mereka. Ya, hanya sebatas sebagai wawasan, ibrah dan gambaran untuk kita. Gitu. Tidak boleh dipercaya ya. Tidak boleh dipercaya 100%. Oke. Karena ini dicek nggak Gus? Siapa? Anak saya dicek nggak? Apanya dicek ya? Katanya dicek nggak? Kenapa Mas nggak ngalamin mimpi apa-apa ya Mas? Nggak halangan nggak biar dapat jodoh gitu. Soalnya dia juga kayaknya halangan jodohnya. Masa sih? Dia punya pacar nggak jadi aja. Dia punya pacar nggak jadi. Iya. Ya namanya mungkin belum jodoh, mungkin belum cocok ya. Jodoh, rezeki, mati, itu ada ketentuannya. Terus yang penting gini Mas, kalau jodoh itu gini ya, mungkin kita belum ditemukan dengan jodoh yang istilahnya yang pas ya. Mungkin istilahnya Allah mempersiapkan jodoh yang pas, yang tepat untuk kita. Tapi dengan syarat kita itu harus memperbaiki diri. Mau sholatnya, perbanyak zikir, nanti Allah akan mendatangkan pasangan yang sesuai dengan apa yang pas dengan kita gitu. Tapi syaratnya itu kita memperbaiki, kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai tinggalkan sholat. Dia masuk sholat sekali aja rezeki masuk loh Gus. Coba kalau 5 waktu Sholatnya susah, benar-benar berat loh Gus. Makanya ajak sini biar gampang sholatnya. Nggak berat, rezekinya lancar. Gitu. Makanya kalau mau sholat itu berat gitu. Padahal sekali sholat Sekali sholat rezeki langsung dapat proyek lumayan gede gitu ya. Emang kerja proyek apa? Bidang aluminium dan kaca. Saya bikin pintu, partisi, jendela, kayak aluminium. Oh, saya nggak ngerti itu. Yang kayak yang di mal-mal itu Gus. Yang kayak Oh, gitu. coba Mas sholat 5 waktu biar proyek mall keborong nggak? Maksud saya tuh gitu Gus, biar enggak Iyalah, masa sholat Sholat, ini. Oke, bentar ya. Mana Bang Jahri ini? Kita langsung mediumisasi, nanti setelah itu kita ruqyah ya. Oke. Tapi intinya nanti apapun yang disampaikan oleh Bang Sejin, kita tidak boleh percaya ya. Oke.
Mang. Sandi. Ini aja, Sandi. Ngopi dulu, Sandi. Nggak jadi panjang. Nggak jadi panjang. Mak. Ganteng. Kita ganteng. Ntar dulu ya, saya ini dulu ya. Itu tadinya tetangga yang biasa saya patok rambut terus mau kesini ikut udah bisa dipotong Kenapa? setruk. Stroke. Iya, tadinya mau ada yang ikut keluarganya kesini, mau gajinya nggak ada yang ngurusin kalau gajinya yang setruk. Ya harusnya kalau sudah stroke peredaran darah nggak lancar berarti kan? Iya. Udah, Mang. Biasa saya potong rambut tuh. Udah. Jadi ini luar biasa kisahnya Ibu ya. Salah satu saudara, anggaplah dari Banten ya. Beliau ini pernah mengalami mati suri. Setelah itu perjalanan pengalaman rohaninya itu luar biasa. Bertemu dengan mimpi, bertemu dengan Kanjeng Nabi, mimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Untung bukan malaikat Israel ya. Jadi pengalaman Ibu secara spiritual ya bagus. Cuman ada kendala, Ibu mengalami sakit yang istilahnya yang ini ya, apa tadi, tiroid ya, besar segini. Nah ini sudah, kalau dibilang dokter kan harus dioperasi ya. Nah, Ibu mengambil keputusan untuk datang ke sini dulu, ikhtiar dulu secara ini. Semoga saja nanti ada perubahan, dan sekaligus kok pengalaman mimpi seperti ini nanti kita akan coba dengan cara mediumisasi ya. Oke, jadi pengalaman mimpi yang, tapi kayak Ibu sering ngobatin orang ya, secara kan tidak belajar tapi tiba-tiba bisa gitu ya. Saya pernah belajar ilmu di Bandung, tapi sistem terapi gitu, Bu. Sistem Jadi, terapi saya gini, saya malam ya. menyatu sama alam, nyalain musik atau air gitu. Ah, Terus nanti saya udah menyatu sama alam, saya bisa melatih orang itu sakitnya apa aja gitu. Tapi jarak sini yang dari situ gitu. oh dulu pernah belajar itu aja, terapi modelnya gitu ya. Di Bandung saya suruh seminar 3 kali, zaman dulu ya, saya 350 di hotel rumah. Oh ada seminarnya juga itu. Terus syaratnya saya begitu nanya syaratnya apa aja, ternyata saya nggak boleh marah sama siapapun. Nggak boleh Saya nggak marah. boleh marah sama anak. Ya. Kalau saya marah sama anak, takut saya kata-kata monyet gitu, kata-kata terus nanti terjadi beneran gimana? Oh. Saya mikir ke situ udah Ya. Pak mundur aja, saya nggak jadi. Harus sekali saya ngikut. Oh. Anak saya ini baru umur 1 tahun. Oh. Takut marah gitu ya. Takut marah karena kan ini anak kecil masih makan-makan ya, Bu. Aduh, kalau saya loncat nanti gimana? Ya, Pak, saya nggak bisa, salahnya berat. Iya, nggak bisa keceplosan. Ini saya kayak hidup disuruh seperti air mengalir, seperti air hujan. Apa yang mau dijatuhin? Jangan begitu. Ya. Itu pas mimpi, ya pas mimpi melihat Kanjeng Nabi itu katanya turun dari langit, Iya, dikawal sama polisi, bukan primo, bukan. Enggak, ya orang saya nyanyi itu cerita. Terus malu saya belum berani ketemu lalu gitu, jadi kelihatannya ngintip gitu. Oh, Nggak bertatap muka gini, enggak, cuma saya ngintip, jadi ngeliatin. ngeliatin gitu. Iya. Tapi Ibu melihat wajahnya semua pakai jubah gitu, Iya. Ya, persis yang kayak di gambar itu, pakai apa surban. imamah gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi mimpinya bareng sama kakak ipar. Bareng lagi ya, 2 orang mimpi yang sama gitu ya. Kakak ipar nggak tahu mimpi ketemunya lagi apa, nggak tahu. Oh. Saya, karena kan cuma tentang mimpi kan. Iya. Gitu doang, nggak dibahas tuh.
Tapi pas saya tadi terkesannya saat bertemu dengan malaikat Jibril, "Weh, halo, malaikat Jibril," gini katanya. Wih, mantap. Udah sana kamu saya bebasin, tapi dalam hal kebaikan. Iya. Untungnya bukan malaikat Israel aja lah, itu masih untung itu. Kalau nggak dicabut ya, malaikat Israel pencabut nyawa. Oke, kita akan coba lakukan mediumisasi. Intinya apapun nanti yang disampaikan oleh nanti siapa nanti yang energi dari mana yang masuk, intinya kita istilahnya tidak boleh dipercaya 100%. Kita tetap semua kebenaran mutlak milik Allah gitu ya. Oke. Yuk. Apa saya bisa usaha salon selalu dicariin orang? Oh ya, yang usaha ditabur ini Mas ngelihat sendiri. Iya. Apa padi? Padi. Di depan salon. Padi. Lagi tidur kejatuhan ular, Mus. Lagi tidur jatuhin ular. Kelihatan ularnya? Jadi, ularnya lihat sayanya terus kacanya kursi, caranya cuma gini doang. Pelan, pakai Hah? besoknya 2 orang kecelakaan pas ada ular itu. Kepalanya muncul 2 orang. Tapi ramai di depan salon saya. Itu Mas sendiri ngelihat sendiri itu Mas. Ada yang nabur ini di tempat usaha. Bekasnya aja, nggak ada ular. Bekasnya aja, bekas padi sama Banyak itu, Gus. gabah sama apa? Nggak ada aja. Gabah aja. Mungkin di ruko, di depan ruko aja. Ya. Apa mungkin petani lagi lewat gabah ininya tumpah? Rata gitu terus di depan salon saya. Oh, pas di keramiknya. Oh. Ya udah. Di pinggir jalan nggak ada. Jadi kalau bangunnya bocor kan Saya kira ada petani bawa gabah bocor gitu kan. Kalau bocor kan sepanjang jalan ya. Tapi ini enggak ya. Oke, ya sudah. Tetap ya kita walaupun ini berprasangka baik kepada siapapun gitulah intinya gitu. Oke. Kita akan coba. Ibu bisa di sini aja. Maju ke sini. Oke. Masnya di belakang. Saya kalau duduk sini ya, Gus. Sakit ya? Sama kayak Bapak kan? Bapak ininya sakit juga kan? Ya. Oke, situ aja. Iya, situ aja. Oke, kayak tadi Ibu rileks, zikir Allah dalam hati ya. Karena banyak sekali. Masa belum pernah cerita ke anaknya sih? Baru tahu nih Mas, kamu ibunya seperti ini? Nggak semuanya. Tapi kan menurut Mas bagaimana pengalaman ibu? Karena kan anak modern zaman sekarang kadang pemahamannya beda. Memang ngegame senangnya, Gus. Udah main game tuh udah nggak lihat siapa. Aduh, ya udah. Oke, kita Oke, Ibu fokus ya. Zikir Allah dalam hati ya. Oke, terus fokus terus. Kita mulai. Baru mau mulai. Buka aja matanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohaninya mundur ke belakang untuk mengisi energi yang menjadikan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini saya mengucapkan bantu saya untuk mengalami energi dorong yang satu yang terkuat yang mengetahui semua pengalaman rohani dan juga penyakit yang ada dalam jasad orang yang saya tunjuk tertarik ke tempat tangan saya dan terikat dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat dengan kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat dengan kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Energinya menyelesaikan 50%, masuk ke dalam bulan 50% energinya. Kekuatannya, semua keilmuannya hanya 50%. Artinya terikat dengan kuat, tidak bisa dilepas. Semakin dipaksa dilepas akan semakin kuat. Siapa ini? Dari golongan apa Anda? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Saya tidak akan menyakiti Anda. Saya cuma mau ngobrol saja. Ya kalau kamu pakai bahasa kamu ya saya tidak bisa jawab. Yang lain tidak bisa jawab. Pakai bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Bisa tidak? Ya nanti saya lepaskan kalau sudah selesai. Saya bantu kalau tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa Indonesia. Allah. Kami dari golongan raksasa. Golongan raksasa. Kenapa ada di dalam tubuh ibu itu? Punya ikatan perjanjian. Punya ikatan perjanjian Dengan para leluhurnya. Berarti kamu ini ditugaskan untuk memang ada perjanjian ibu ini dengan kakek neneknya. Ya. Sudah lama berarti kamu dari semenjak lahir. Sudah dari dahulu. Kami dari zaman dahulu, zaman nenek moyang, zaman kuno. Nenek moyangnya. Berarti kamu yang terkuat ini, yang selama ini dampingin ibu ini, keluarga ini. Masih ada lagi nggak yang di belakang ibu itu selain kamu? Banyak yang mengikutku. Mereka menjadi pengikutku semua. Oh, kamu menemukan bangsa jin yang ada di dalam tubuh ibu itu? Ya, ada bangsa jin dan bangsa siluman. Siluman serigala. Siluman serigala. Siluman katak dan yang lainnya banyak. Kenapa siluman-siluman daripada nyerang ibu? Itu kiriman atau apa? Banyak yang tidak suka sama keluarga ini. Ya. Oh, tapi kamu nundukin gitu ya? Banyak yang terusik atas kehadirannya. Oh. Dimanapun dia ada, pasti banyak manusia yang terusik. Kenapa? Manusia yang akan menyakitinya. Karena mereka melihat
golongan bangsa gaib terutama dari golongan bangsa kami. Dan banyak sudah tidak terhitung kiriman-kiriman santet ataupun teluh dari keilmuan paranormal. Para dukun hodam-hodamnya sudah kutaklukkan semuanya. Jadi pasukanku di dalam tubuhnya. Berarti selama ini Anda yang membentengi keluarga ini, serangan-serangan itu, kiriman-kiriman dari Kami dari golongan raksasa itu. Raksasa dari zaman dahulu, zaman kuno. Zaman apa Zaman tentang peradaban raksasa. Kami dahulu yang awal menepati tanah Jawa. Kami dari golongan kami menyebar di mana ada lembah ataupun bukit. Itulah bangsa kami. Berarti pada didirikannya kerajaan. Berarti penghuni tanah Jawa dulu Anda di tanah Jawa ini? Dulu kami dari golongan jin yang tertua, yang berwujud tidak seperti manusia ataupun jin yang saat ini. Kami tidak bisa berubah. Kami semuanya besar. Tinggi besar. Ya. Dahulu sering berpindah tempat itu. Kebagianku juga memindahkan. Karena kami tinggal sukanya di daerah ketinggian. Yaitu para gunung-gunung pun kutindahkan. Mindahin gunung. Allahu Akbar. Karena perwujudanku besar. Ya. Ya sudah. Ini Mbah Raksasa, kalau Anda ada dalam tubuh manusia yang kecil, kasihan tubuh manusia. Sekarang yang kamu tempat ini banyak nih, ada penyakit ini besar, timbul ini gatal. Dia kuat karena dia adalah sebagai pewarisnya. Kami tidak sembarangan mengikuti ataupun diam di dalam tubuh manusia. Ya, tidak sembarangan lah. Karena mereka yang sudah ditunjuk oleh para leluhurnya, yang dipilih di alam surga loka mereka berada menunjukkan. Leluhurnya di alam surga loka, berarti masih tersesat itu namanya. Sudah meninggal kok masih di surga loka. Karena mereka mengetahui keturunannya. Keturunannya itulah diwarisi kami semua. Ya, golongan bangsa jin dan manusia itu tidak seperti ini. Kodrat jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah, bukan menjadi khodam pendamping keturunan atau apa, dan keilmuan perjanjian itu pun tidak boleh. Sekarang efek dari itu semua coba apa? Saya yakin kamu nggak bakal ikhlas dalam tubuh manusia. Pasti ada sesuatu yang kamu ambil, yang kamu makan itu. Turun menurun semuanya sama.
Semuanya sama, setiap jasad manusia keturunannya itu akan mengalami hal yang sama. Saya khawatirnya Kami dikuasai oleh golongan 3 orang. dan sama awal dari sabab Sudah 3. mereka meninggal itu Kamu oleh bangsa kami. Kah? Kamilah yang membawa Berarti kakak ipar atau apa? golongan. Kakak kandung semuanya ada benjolan semua. Satu bibi. Ya. Dan meninggal sudah 3 orang dengan penyakit yang sama. Karena itu sudah ditunjuk oleh leluhurnya. Loh, kayak gitu kan tidak boleh. Kamu sama aja tumbal ini namanya kalian. Kami tidak mungkin tanpa memakan atau memanfaatkan keturunan-keturunannya sampai